Thank you, Chris. Before we do that, can I just check, need to know my audience. How many of you here use TikTok? Oh, thank you. For those who don't, the Wi-Fi is free. TikTok, siapa yang tidak kenal dengan aplikasi ini? Dalam beberapa tahun terakhir, TikTok telah menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari jutaan orang di seluruh dunia. Kita bisa menghabiskan waktu berjam-jam menonton video pendek, mulai dari tarian, challenge, hingga tips viral. Tapi, pernahkah kita bertanya, apa yang sebenarnya terjadi di balik layar aplikasi ini? Apa dampak buruk yang mungkin kita sadari? Dalam video ini kita akan membahas sisi gelap TikTok, mengungkap rahasia yang tersembunyi, serta dampak buruknya terhadap kita sebagai pengguna. Sebelum kita mulai lebih jauh, mari kita lihat sedikit tentang asal-usul TikTok. So my name is Shou, and I'm from Singapore. Roughly 10 years ago, I met with two engineers who were building a product. And the idea behind this was to build a product that recommended content to people not based on who they knew, which was, if you think about it, 10 years ago, it was all, the social graph was all in the rage. And the idea was, your content and the feed that you saw should be based on people that you knew. But 10 years ago, these two engineers thought about something different, which is instead of showing you instead of showing you people you knew, why don't we show you content that you liked? And that's sort of the genesis and the birth of the early iterations of TikTok. And about 5 years ago, with the advent of 4G, short video, mobile phone penetration, TikTok was born. And a couple of years ago, I had the opportunity to run this company, and it still excites me every single day. TikTok pertama kali diluncurkan di Cina dengan nama Douyin pada September 2006 oleh perusahaan teknologi ByteDance yang didirikan oleh Zhang Yiming. Setahun kemudian, TikTok hadir untuk pasar internasional dan dengan cepat meraih popularitas setelah mengakuisisi aplikasi Musical.ly pada tahun 2017. Inilah momen penting yang membuat TikTok meroket menjadi salah satu aplikasi paling diunduh di dunia. Sekilas, TikTok tampak seperti aplikasi hiburan biasa, namun ada sesuatu yang lebih dari sekedar video lucu, challenge, viral. TikTok adalah bagian dari sistem media sosial dan marketplace yang sangat besar dan kuat, yang mempengaruhi cara kita berpikir, berinteraksi, bahkan berbelanja. Di balik tampilan sederhananya, TikTok adalah mesin pengumpul data yang luar biasa canggih. Setiap kali kita like, scroll, atau menghabiskan waktu menonton video, TikTok mencatat semua itu. Bayangkan, seperti kita berada di supermarket besar. Setiap langkah yang kita ambil diamati barang apa yang kita lihat. Berapa lama kita berdiri di depan rak, bahkan reaksi kita terhadap produk tertentu. TikTok melakukan hal yang sama di dunia digital. Menurut Jaron Lanier, seorang pakar teknologi dan penulis buku 10 Arguments for Deleting Your Social Media Account Right Now, aplikasi seperti TikTok tidak hanya memprediksi perilaku kita, tetapi juga mengendalikannya. TikTok tahu apa yang kita suka, bahkan sebelum kita sadar akan hal itu. Algoritmanya terus berjalan dari perilaku kita, dan semakin lama kita menggunakan aplikasi ini, semakin kuat kendalinya atas apa yang kita lihat. TikTok bisa kita anggap seperti labirin digital. Kita masuk untuk mencari hiburan, tapi semakin lama kita berada di dalam, semakin dalam kita tersesat. TikTok terus memberikan konten yang membuat kita kecanduan, sehingga tanpa sadar kita terjebak dalam siklus tanpa akhir. Namun, dampak yang lebih serius adalah bagaimana TikTok mempengaruhi kesehatan mental kita, terutama generasi muda. Dr. Jean Twenge, seorang psikolog terkenal, mengatakan bahwa penggunaan media sosial yang berlebihan, termasuk TikTok, dapat meningkatkan kecemasan, depresi, dan rasa rendah diri. Kenapa? Karena kita terus-menerus membandingkan diri dengan orang lain di aplikasi ini. There's so many things going on in that online interaction, especially once it became mandatory, that hold not even really for narcissism, but more for anxiety and depression. Right. So maybe that's part of the reason that you've been picking up these and indicating these increases in mental health symptoms among young people. Well, the other thing I'm wondering about too, I've thought about this to a great degree, is that bayangkan, seperti ini, kamu sedang duduk santai, kemudian membuka TikTok. Dalam hitungan detik, kamu melihat video orang-orang tampak bahagia, sukses, dan selalu terlihat sempurna.
Tanpa sadar, kamu mulai merasa hidupmu tidak sehebat mereka. Perbandingan sosial inilah yang sering membuat kita merasa tidak puas dengan diri sendiri. TikTok memberi kita ilusi bahwa hidup di dunia digital lebih menyenangkan, padahal kenyataannya itu hanya potongan kecil dari kehidupan seorang yang terlihat sempurna. Kita terjebak dalam siklus FOMO, takut ketinggalan, selalu merasa tertinggal jika tidak bisa mengikuti tren yang sedang viral. She said that TikTok is the best marketplace. In what ways is TikTok's approach to e-commerce is different from what we have seen in other platforms? We have about 125 million monthly active users in Indonesia today. We estimate about 5 million small businesses are on our platform. Now, Indonesia is the first place that we launched our e-commerce offering. Selain berdampak pada kesehatan mental, TikTok juga sangat kuat dalam mempengaruhi kebiasaan belanja kita. Algoritma TikTok bisa menampilkan produk-produk yang sesuai dengan minat kita, bahkan sebelum kita menyadarinya. Misalnya, kamu menonton beberapa video tentang fashion, dan tiba-tiba feedmu penuh dengan rekomendasi produk fashion yang bisa dibeli dengan satu klik. Ini seperti berjalan-jalan di mall, tapi semua toko terus-menerus menawarkan barang yang mereka tahu kamu sukai. Kita mungkin berpikir hanya menonton video lucu atau tutorial make up, tapi di balik itu ada iklan tersembunyi yang terus memborbardir kita dengan produk-produk baru. TikTok bukan hanya platform hiburan, ia telah menjadi mesin pemasaran yang sangat efektif, terutama untuk generasi muda. Salah satu dampak paling nyata dari TikTok adalah kecanduan. Kamu mungkin pernah mengalaminya, berencana hanya membuka TikTok selama beberapa menit, tetapi tiba-tiba 1 jam berlalu tanpa kamu sadari. Kenapa ini bisa terjadi? Karena TikTok dirancang untuk menjaga kita tetap terhubung selama mungkin. Sistemnya sangat cerdas, menyesuaikan konten sesuai minat kita dengan sangat cepat. Setiap kali kamu selesai menonton satu video, aplikasi segera menampilkan video lain yang bisa langsung menarik perhatianmu. Bayangkan, seperti makan keripik kentang. Kamu berniat makan satu, tetapi karena rasanya enak, kamu terus menghabiskannya tanpa sadar. Begitu pula dengan TikTok. Kontennya dirancang untuk memberikan pukulan kecil, kesenangan yang membuat kita ingin terus menonton lebih banyak lagi. Menurut Dr. Adam Alter, seorang ahli psikolog dan penulis buku Irresistible, aplikasi seperti TikTok memanfaatkan sifat dasar otak kita yang suka akan hal-hal baru dan menarik. Dengan konten pendek dan segar, TikTok menciptakan siklus kecanduan di mana kita selalu ingin melihat video berikutnya, berharap menemukan yang lebih seru. Ini yang membuat banyak pengguna TikTok tidak menyadari beberapa banyak waktu yang mereka habiskan. Tapi apa yang terjadi ketika kita kecanduan TikTok? Waktu yang seharusnya bisa digunakan untuk hal produktif atau interaksi sosial di dunia nyata terbuang begitu saja. Kita bisa terjebak dalam siklus hiburan tanpa akhir yang mengganggu pekerjaan, sekolah, bahkan hubungan sosial kita. Hal ini menciptakan masalah serius, terutama bagi generasi muda yang seharusnya menggunakan waktunya untuk belajar dan berkembang. Selain waktu yang terbuang, TikTok juga mengatur apa yang kita lihat. Algoritma TikTok tidak hanya mengumpulkan data, tetapi juga memilihkan konten yang dianggap paling menarik atau menguntungkan untuk ditampilkan. Hal ini seringkali membuat pengguna terpapar pada konten-konten ekstrim atau kontroversial, karena inilah yang paling cepat menarik perhatian dan membangkitkan emosi. Sebagai contoh, ada banyak kasus di mana konten yang mengandung unsur kekerasan, pelecehan, atau tentangan berbahaya mendapatkan popularitas dengan sangat cepat di TikTok. Aplikasi ini memprioritaskan engagement dan semakin banyak reaksi yang dihasilkan sebuah video, baik itu like, komentar, atau share, semakin tinggi video itu akan muncul di feed pengguna lain. Ini bisa menyebabkan efek domino, di mana tren negatif menyebar dengan cepat ke seluruh dunia. Dr. Jonathan Haidt, seorang psikolog sosial, menyebut bahwa algoritma seperti TikTok tidak netral. Mereka memiliki bias yang mempengaruhi pola pikir kita. Konten yang viral biasanya adalah yang paling emosional, memicu respon marah, sedih, atau kaget. Dan tanpa disadari, kita sering terpapar pada konten semacam ini secara berulang-ulang. Apa dampaknya? Kita bisa menjadi lebih mudah terpengaruh oleh informasi palsu atau hoax yang menyebar dengan cepat di platform ini. Selain itu, pengguna seringkali tidak menyadari bahwa mereka sedang diarahkan ke konten-konten yang tidak sehat, yang bisa memicu stres atau rasa takut. Rahasia lain yang jarang dibahas adalah soal privasi.
TikTok mengumpulkan data pengguna dalam jumlah yang luar biasa besar. Selain data umum seperti nama, usia, dan lokasi, aplikasi ini juga mengumpulkan data yang lebih mendalam mulai dari riwayat pencarian, kebiasaan penonton, hingga pola interaksi kita dengan konten. Bahkan, TikTok juga mengumpulkan data biometrik seperti wajah dan suara kita melalui fitur-fitur tertentu. Banyak ahli keamanan digital, termasuk Bruce Senior, memperingatkan tentang risiko pengumpulan data yang masif ini. Data kita bisa digunakan untuk tujuan yang tidak diketahui. Dan meskipun TikTok telah menyatakan bahwa mereka mematuhi regulasi privasi, kebijakan perusahaan teknologi selalu bisa berubah. Data yang kita bagikan di TikTok mungkin saja suatu hari akan digunakan untuk hal-hal yang tidak kita setujui, baik untuk iklan yang lebih agresif, manipulasi konten, atau bahkan disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Jadi, setelah kita menyelami lebih dalam, apa yang bisa kita simpulkan? TikTok mungkin terlihat seperti aplikasi yang sederhana, hanya hiburan ringan di ujung jari kita. Namun, di balik setiap video tarian, tips make up, dan challenge viral, ada mesin besar yang dirancang untuk mempengaruhi lebih dari sekedar waktu luang kita. TikTok adalah sebuah eksperimen digital yang memanfaatkan kelemahan manusia, kecenderungan kita untuk mencari hal-hal baru, perhatian kita yang cepat teralihkan, dan keinginan kita untuk diakui oleh orang lain. Dengan kecerdasan algoritma yang luar biasa, aplikasi ini bukan hanya mengetahui apa yang kita sukai, tapi juga membentuk cara kita berpikir, bahkan tanpa kita sadari. Tetapi, inilah bagian yang paling menarik. Seperti pisau bermata dua, teknologi ini bisa menjadi alat yang bermanfaat atau justru menghancurkan, tergantung pada bagaimana kita menggunakannya. TikTok bukanlah musuh, tetapi cerminan dari apa yang terjadi saat teknologi mengambil alih bagian terbesar dari kehidupan kita. Pada akhirnya, kitalah yang harus memutuskan apakah kita akan membiarkan algoritma mengendalikan hidup kita, ataukah kita yang akan mengendalikannya. Kita punya kekuatan untuk membuat pilihan yang lebih baik. Tantangan sebenarnya bukanlah dalam mengikuti tren viral, tetapi dalam mengendalikan bagaimana kita terlibat dengan teknologi ini. Apakah kita akan menjadi korban dari sisi gelap TikTok, atau justru menggunakannya dengan cara yang cerdas dan bijaksana? TikTok mungkin datang dengan segala hiburannya, tapi jangan lupa bahwa dalam dunia digital yang semakin rumit, kebebasan sejati datang dari kesadaran kita yang akan pilihan-pilihan kecil yang kita buat setiap hari. Jadi, apakah kamu terus swipe ke bawah, atau mulai berhenti dan bertanya, apakah ini benar-benar membawa kebaikan untuk saya? Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Jangan lupa untuk terus menggunakan media sosial dengan bijak, dan selalu ingat, kamu bukan hanya konsumen, tapi juga pengendali teknologi di dunia yang semakin terhubung ini.